Welcome to our channel. Sudah terbukti kalau hidup mewah dan punya kuasa tidak berbanding lurus dengan kehidupan yang baik-baik saja. Termasuk kehidupan keluarga kerajaan yang biasanya diidam-idamkan oleh rakyat awam. Berikut ini kita sajikan fakta skandal anggota keluarga kerajaan di beberapa penjuru bumi yang sempat menghebohkan publik. Simaklah. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan video edukatif dari Data Fakta. Skandal seks Raja Carl Gustaf. Seperti kata efek rumah kaca dalam lagunya Jangan Bakar Buku, setiap aksara dalam buku memang membuka jendela dunia ya. Ini terbukti saat terungkapnya skandal Raja Swedia Carl Gustaf dengan terbitnya buku The Reluctant Monarch yang terbit pada tahun 2010. Tunggu dulu, by the way, kalian tahu tidak ya siapa itu Raja Carl Gustaf? Yap, dialah putra satu-satunya Pangeran Gustav Adolf dan putri Sibylla dari Saxon-Coburg-Gotha yang naik tahta pada 15 September 1973 setelah kakeknya Gustav VI meninggal dunia. Dia adalah penguasa Swedia saat ini. Kalian sudah tahu kan? Sekarang kita kembali ke skandalnya. Kalian tahu buku yang menggemparkan itu membeberkan tentang kesenangan Raja Carl Gustaf akan seks di klub-klub penari telanjang. Bahkan ya, sang raja dilaporkan menggunakan gangster terkenal untuk menutupi kegiatannya ini. Yang paling gila oleh penguasa Swedia ini, kesatuan polisi rahasia Swedia yang bernama Sapo juga diduga membantu menutupi aktivitas hura-hura seks sang raja. Bahkan sang raja terhitung sangat sering memanfaatkan para pekerja seksual. Misalnya pada saat Olimpiade 1996 di Atlanta, Raja Gustaf disebutkan menghabiskan 2 jam bersama seorang penari telanjang dalam kamar pribadi di Gold Club Atlanta. Pangeran Laurent dan Raja Albert II. Kalau tadi kita bicara tentang skandal di kerajaan Swedia yang dilakukan oleh rajanya, sekarang kita terbang ke Belgia. Di sana ada pangeran yang bernama Pangeran Laurent. Pangeran kelahiran 19 Oktober 1963 ini merupakan anak kedua sekaligus bungsu dari Raja Albert II dan Ratu Paula. Kalian tahu pangeran ini memiliki reputasi sebagai anak bandel dan memalukan Belgia. Terlebih pada tahun 2007, ia terbelit kasus penipuan bahkan sampai diadili. Meski ia memang kemudian dibebaskan dari dakwaan. Setelah kasus Pangeran Laurent beberapa tahun kemudian, Raja Albert II sang ayah yang menyusul terlibat masalah. Skandal yang melibatkan sang raja bisa dibilang tidak kalah serius, yaitu tuduhan memiliki anak di luar pernikahan. Tapi ini segera disangkalnya, lagi-lagi melalui sebuah buku Delphine Bull yang diduga sebagai putrinya pada tahun 2014 menerbitkan buku berjudul Cutting the Umbilical Cord yang berisi kemarahan atas penyangkalan raja atas perselingkuhan dengan ibunya pada tahun 1960. Raja tidak mengakui perselingkuhannya, padahal menurut buku itu ia telah memiliki anak dari perselingkuhan tersebut. Putri Stephanie. Ada yang sudah pernah menonton film Grace Monaco yang dibintangi aktris Nicole Kidman? Kita tidak akan membincang film itu sih, melainkan bagaimana sebuah perilaku satu anggota kerajaan Monaco yang bernama Putri Stephanie. Kalian tahu tidak kalau Putri Stephanie ini dikenal dengan gaya liar dan kesembronoannya? Tidak cuma itu, ia juga diketahui publik memiliki 3 anak di luar pernikahan. Dan 3 anak itu ia kandung dari 2 pria berbeda. Waduh. Kabarnya sejak tahun 1960-an, kehidupan Stephanie memang sudah menjadi bulan-bulanan para awak media. Pada tahun 1987, beredar foto Putri Stephanie sedang berpose bertelanjang dada bersama kekasihnya Angelus Oliver. Tidak hanya itu, pada tahun 1982, Putri Stephanie terlibat dalam kecelakaan yang membuat ibunya Grace Kelly meregang nyawa. Saat itu ibunya lepas kendali sehingga mereka jatuh ke jurang. Grace Kelly meninggal dunia karena cedera dan Stephanie selamat. Sarah Ferguson. Kalau yang satu ini adalah anggota keluarga kerajaan Inggris.
Dialah Sarah Ferguson, Duchess of York, mantan istri Pangeran Andrew, anak dari Ratu Elizabeth II. Nah, bicara skandal, pada tahun 1992, media Inggris memergoki Sarah Margaret Ferguson yang saat itu masih berstatus istri Pangeran Andrew topless dengan seorang manajer keuangan asal Amerika Serikat, John Bryan. Gila kan? Ketika foto itu beredar di koran-koran, Fergie, nama karib dari penulis dan produser film ini, seperti terhempas rendah-rendahnya. Ada lagi skandal yang melibatkan Sarah lebih dari 1 dekade kemudian. Sarah menawarkan akses kepada mantan suaminya dan kerabat lain dalam kerajaan dengan imbalan 500.000 pound sterling. Tapi kalian tahu kan, Fergie tidak menyadari bahwa pembelinya ini adalah seorang wartawan yang menyamar. Fergie langsung dicecar dan tidak bisa mengelak karena wartawan itu memiliki rekaman video permintaan Fergie termasuk ekspresi senangnya ketika menerima $40.000. Pangeran Norodom Ranariddh. Sekarang kita pergi ke Kamboja. Di sana ada satu pangeran yang bernama Pangeran Norodom Ranariddh. Ia merupakan putra kedua dari Raja Norodom Sihanouk dan merupakan saudara tiri dari raja yang berkuasa sekarang, Norodom Sihamoni. Pada Desember 2006, Putri Mary, mantan istri sang Pangeran Norodom Ranariddh, mengajukan gugatan ke pengadilan terkait perselingkuhan suaminya ini. Dan kalian tahu kalau sang pangeran inilah yang menjadi orang pertama yang didakwa menggunakan undang-undang monogami di Kamboja. Mantan Perdana Menteri yang juga pemimpin partai politik Van Chimpek ini juga tidak cuma pernah tersandung masalah itu. Pada November 2006, Nick Boon Chai, sekretaris jenderal Van Chimpek, mengajukan gugatan yang menuduh Pangeran Ranariddh menjual kantor pusat partai dan mengambil uang hasil penjualan senilai 3,6 juta US dollar. Dan pada Maret 2007, ia kedapatan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 18 bulan atas kasus penggelapan. Ya. Ratu Nothando Dube. Kalau tadi kita sempat membahas perihal raja yang berselingkuh, kali ini kita akan membincang tentang ratu yang berselingkuh. Dialah Ratu Nothando Dube, satu di antara 14 istri Raja Mswati III di Swaziland. Gilanya ya, selingkuhan sang ratu adalah salah seorang pejabat istana, bahkan bisa dibilang orang lingkaran dekat istana. Suatu hari, sang ratu dipergoki melakukan hubungan seksual dengan Menteri Kehakiman Swaziland, Dumiso Mamba. Kalian bisa tebak apa yang terjadi atas keduanya? Yap, keduanya ditangkap pada tahun 2010 dan dipenjara agar tidak melarikan diri ke luar negeri. Menteri Mamba akhirnya mengundurkan diri karena perselingkuhan itu dan Dube dikenakan tahanan rumah. Skandal di kerajaan Swaziland tidak cuma itu sih. Pada tahun 2004, 2 istri Mswati kabur dari Switzerland setelah kabar perselingkuhan mereka juga tersebar. Jadi, Ratu Nothando Dube bukanlah satu-satunya istri Raja Mswati III yang berselingkuh. Tapi, bukankah Raja masih punya 11 istri lainnya? Pangeran Bernhard dan Lockheed Corporation. Sekarang mari kita pergi ke negeri kincir angin, Belanda. Di negeri yang sempat menjajah Indonesia ini sempat ada kasus korupsi yang menggegerkan publik dan mencoreng nama baik kerajaan. Begini kisahnya. Pada tahun 1959, pemerintah Belanda berusaha menambah kesatuan jet tempur baru dengan kontrak jutaan US dollar. Dan kalian tahu, Lockheed Corporation adalah salah satu perusahaan yang tertarik ikut tender dan meminta bantuan Pangeran Bernhard ini. Tunggu dulu, Skevo, Lockheed Corporation ini adalah perusahaan kedirgantaran Amerika Serikat. Nah, lanjut bahas skandal. Sang pangeran kemudian meminta imbalan atas bantuannya itu. Pada tahun 1968, Lockheed kembali berusaha meraih kontrak sejenis dan kembali meminta bantuan Pangeran Bernhard. Kali ini Lockheed kalah, tapi sang pangeran tetap mendapatkan 100.000 US dollar. Sialnya, ketika Lockheed nyaris bangkrut pada pertengahan 1970-an, terbongkarlah kasus tersebut. Pangeran Bernhard yang merupakan suami Ratu Juliana pun malunya minta ampun. Rakyat marah, tapi Ratu Juliana mengancam turun tahta jika suaminya diseret ke pengadilan. Itulah tadi sejumlah kasus atau skandal sejumlah anggota kerajaan dari sejumlah kerajaan di dunia. Apa hikmahnya yang bisa kalian petik? Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share.
Nonton juga video-video edukatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan argumenmu di kolom komentar. Sampai jumpa di video edukatif Data Fakta selanjutnya.